Selamat datang di dunia yang menakjubkan dari burung burrowing, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan burung hantu penggali. Burrowing adalah spesies burung hantu yang unik karena berbeda dengan burung hantu lainnya yang biasanya bertengger di pohon. Mereka justru hidup dan bersarang di dalam tanah. Burung ini menggali lubang di tanah untuk membuat sarang mereka, atau memanfaatkan lubang yang sudah ada, seringkali yang ditinggalkan oleh hewan lain seperti anjing padang rumput atau kelinci. Burung unik ini dapat ditemukan di padang rumput, padang pasir, dan lahan pertanian di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan sifat yang sangat sosial dan sering ditemukan dalam koloni kecil. Burung ini akan mencari tanah yang lunak untuk menggali sarang dan membuat tempat perlindungan. Salah satu ciri khas dari burung hantu penggali adalah kemampuannya untuk memutar kepala hampir 180 derajat. Ini membantu mereka untuk mengawasi lingkungan sekitar dan mendeteksi ancaman dari predator. Burrowing adalah pemburu yang handal. Makanan mereka meliputi serangga, tikus kecil, dan kadang-kadang burung kecil. Mereka berburu baik siang maupun malam, menjadikan salah satu dari sedikit burung hantu yang aktif di siang hari. Salah satu aktivitas utama burung ini adalah menggunakan liang di tanah sebagai tempat tinggal dan sarang. Mereka jarang menggali sendiri dan lebih sering menggunakan liang yang ditinggalkan oleh hewan lain, seperti armadillo, tupai tanah, atau yang lainnya. Tidak seperti kebanyakan burung hantu lainnya yang lebih aktif di malam hari atau nokturnal, burung burrowing cukup aktif di siang hari atau diurnal. Mereka bisa terlihat berburu makanan atau berjaga-jaga di sekitar liang mereka pada siang hari ataupun malam hari. Mereka akan berjaga di liang mereka atau di sekitar sarang mereka untuk menghindari predator. Di beberapa daerah, burung hantu penggali mungkin bermigrasi atau menjadi kurang aktif selama musim dingin, tergantung pada ketersediaan makanan dan suhu di lingkungannya. Burung ini akan cenderung mencari tempat yang hangat untuk membuat sarang dan berburu makanan. Burrowing adalah pemangsa yang fleksibel dan adaptif, menggunakan berbagai metode berburu yang disesuaikan dengan jenis mangsa dan kondisi lingkungan. Mereka berburu baik di siang maupun malam hari, dengan mengandalkan penglihatan yang tajam dan keterampilan bergerak di tanah. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk bertahan di berbagai habitat terbuka dan menghadapi perubahan musim dalam ketersediaan makanan. Burung ini sering berburu dengan mengamati mangsanya dari tempat bertengger rendah, seperti tiang pagar, gundukan tanah, atau bahkan dari mulut liang mereka. Setelah melihat mangsa, mereka akan terbang dengan cepat untuk menangkapnya. Teknik ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan penglihatan tajam mereka untuk mendeteksi gerakan kecil di tanah. Burrowing dapat terbang rendah di atas tanah untuk mencari mangsa seperti serangga. Mereka terbang dengan kecepatan sedang dan menggunakan penglihatan mereka untuk menemukan mangsa yang bergerak di bawah. Ketika mangsa terlihat, mereka akan menukik cepat untuk menangkapnya. Bukan hanya mengandalkan dengan terbang, burung ini juga sering berjalan atau berlari di permukaan tanah untuk mengejar mangsa, terutama serangga atau hewan kecil yang bersembunyi di vegetasi rendah. Dengan kakinya yang kuat dan kemampuannya bergerak dengan baik di tanah, mereka dengan cepat mengejar dan menangkap mangsa. Mangsa burung ini sangat beragam, mulai dari serangga, mamalia kecil, burung kecil, reptil dan amfibi, dan invertebrata. Adalah beberapa jenis serangga yang menjadi santapan burung ini. Ketika memasuki musim panas, serangga menjadi makanan utama karena ketersediaannya yang melimpah. Kadal, ular kecil, katak, dan kodok juga turut serta menjadi makanan mereka. Burrowing adalah pemangsa yang fleksibel dan adaptif, menggunakan berbagai metode berburu yang disesuaikan dengan jenis mangsa dan kondisi lingkungan. Mereka berburu baik di siang maupun di malam hari. Waktu musim kawin, musim semi hingga musim panas. Musim kawin burung burrowing biasanya berlangsung dari musim semi hingga musim panas di Amerika Utara. Musim kawin biasanya dimulai pada bulan Maret atau April dan berlangsung hingga Juli atau Agustus. Waktu pasti musim kawin bisa bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Di daerah yang lebih hangat, seperti di bagian selatan Amerika Serikat dan Meksiko,
musim kawin mungkin dimulai lebih awal dibandingkan di daerah yang lebih dingin. Sebelum musim kawin dimulai, pasangan burung borowing akan mencari atau menyiapkan liang untuk bersarang. Mereka biasanya memilih liang yang sudah ada, yang ditinggalkan oleh hewan penggali. Selama musim kawin, burung jantan akan melakukan berbagai pameran kawin untuk menarik perhatian betina. Ini bisa termasuk gerakan kepala, sayap, dan vokalisasi tertentu. Burung jantan akan sering mengeluarkan panggilan khas untuk menarik betina dan menandai teritorialnya. Setelah memilih liang untuk membangun sarang, burung jantan dan betina akan melapisi bagian dalam liang dengan berbagai tanaman seperti rumput, bulu halus, dan kotoran mereka untuk membuat sarang lebih nyaman dan mengurangi kelembapan. Tak jarang, burung ini bersaing dengan individu lain untuk merebut liang mereka. Betina biasanya bertelur antara 6 hingga 10 butir telur. Jumlah telur bisa bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Betina akan mengerami telur selama sekitar 28 hari sampai 30 hari. Selama periode ini, burung jantan bertugas mencari makanan dan melindungi sarang dari predator. Selama menunggu betina mengerami telur, sang jantan akan terus menyuplai makanan untuk betina yang sedang mengerami telur mereka. Setelah menetas, anak burung borowing akan tetap berada di dalam liang dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Mereka diberi makan oleh orang tuanya sampai mereka cukup besar untuk mulai keluar dari liang. Anak-anak burung ini biasanya mulai belajar terbang dan berburu pada sekitar umur 6 minggu. Pada tahap ini, mereka sering terlihat di sekitar liang, berlatih terbang dan mengasah keterampilan berburu mereka. Karena burung ini bersarang di bawah tanah, mereka sangat rentan dari ancaman predator. Sarang dan anak burung sering menghadapi ancaman dari berbagai predator, seperti ular, rubah, kucing liar, dan burung pemangsa lainnya. Kehilangan habitat akibat urbanisasi dan pertanian insentif juga merupakan ancaman signifikan terhadap populasi burung ini. Usaha konservasi seringkali berfokus pada pelestarian habitat alami dan penyediaan liang buatan. Menurut IUCN, saat ini dikategorikan sebagai less concerned. Meskipun populasi global cukup besar, beberapa populasi lokal mengalami penurunan yang sangat signifikan. Seperti di Kanada, burrowing populasinya telah menurun drastis akibat hilangnya habitat, perubahan penggunaan lahan, dan penurunan populasi mangsa. Di Meksiko, burung ini juga mengalami tekanan, terutama karena perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi. Namun, status resminya mungkin kurang terdokumentasi dibandingkan dengan AS dan Kanada. Burrowing menghadapi berbagai ancaman yang mempengaruhi status konservasi mereka, terutama di wilayah tertentu seperti Kanada dan beberapa bagian negara AS. Upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat, pembuatan liang buatan, edukasi publik, dan penelitian sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies ini. Perhatian khusus perlu diberikan pada populasi lokal yang mengalami penurunan signifikan. Terima kasih telah menonton video kami tentang kehidupan burung borowing. Kami harap Anda menikmati perjalanan ini dan belajar banyak tentang burung hantu yang unik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang alam dan satwa liar. Tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah mendukung channel kami. Dengan dukungan Anda, kami bisa terus berbagi cerita-cerita menakjubkan dari dunia alam. Sampai jumpa di video berikutnya.